Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Putri Aknanto dari kelas 11 IPS 1. Di video ini saya akan membahas tentang jaringan epitel pada hewan. Disimak videonya ya. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh yang tersusun sel terikat oleh zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Fungsi dari jaringan epitel pada hewan yang pertama adalah transportasi, yaitu mengangkut zat-zat antar jaringan atau antar rongga. Yang kedua, absorpsi, yaitu menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, yaitu proteksi, melindungi jaringan di bawahnya. Yang keempat, sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitelium dan kelenjar. Yang kelima, ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan mineral. Dan yang terakhir, eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Jenis-jenis jaringan epitel pada hewan berdasarkan letaknya. Yang pertama ada epitelium, yaitu jaringan epitel yang melapisi permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh. Yang kedua, mesotelium, yaitu jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh. Yang ketiga, endotelium, yaitu jaringan epitel yang membatasi organ tubuh. Selanjutnya, jaringan epitel pada hewan berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, ada epitel kelenjar. Terdapat sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair atau sekret. Pada umumnya berfungsi sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia. Kemudian ada epitel penutup. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam saluran pada tubuh. Berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Epitel kelenjar dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin mempunyai saluran untuk menyalurkan hasil sekresinya berupa keringat, enzim, dan air ludah. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler seperti sel goblet pada usus halus dan saluran pernapasan, dan multiseluler seperti kelenjar susu, kelenjar keringat, dan lain-lain. Kelenjar eksokrin beserta letaknya. Yang pertama ada kelenjar alveolar sederhana. Letaknya ada di kelenjar mucus dan kelenjar racun pada kulit katak. Yang kedua, kelenjar alveolar bercabang sederhana. Letaknya ada pada kulit. Yang ketiga, kelenjar tubular sederhana. Letaknya ada di kelenjar liberkulin pada dinding usus. Yang keempat, kelenjar tubular bergelung sederhana. Letaknya ada pada kelenjar keringat pada kulit. Yang kelima, kelenjar tubular bercabang sederhana. Letaknya ada di kelenjar fundus pada dinding lambung. Yang keenam, kelenjar tubular majemuk. Letaknya ada di kelenjar Brunner pada usus dan kelenjar susu. Yang ketujuh, kelenjar alveolar majemuk. Letaknya ada di kelenjar susu atau glandula mamae. Dan yang terakhir ada kelenjar tubulo alveolar majemuk. Letaknya ada di submaxillaris pada rahang bawah. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar ini mempunyai sel-sel sekresi yang khas dan tidak mempunyai saluran. Disebut juga kelenjar buntu karena sekret yang dihasilkan langsung masuk ke cairan jaringan dan ke pembuluh darah. Sekret yang dihasilkan disebut hormon. Contohnya kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan adrenal. Jaringan epitel pada hewan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, pipih. Tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Yang kedua, kubus. Tersusun dari sel-sel berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Yang ketiga, silindris. Tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang atau silinder, inti selnya berbentuk pipih memanjang. Jaringan epitel pada hewan berdasarkan jumlah lapisannya. Yang pertama ada epitel simplex. Di antaranya ada pipih selapis, kubus selapis, silindris selapis, dan silindris selapis bersilia. Yang kedua ada epitel kompleks. Di antaranya ada pipih berlapis, kubus berlapis, silindris berlapis, dan transisional. Mari kita bahas tentang epitel simplex.
Yang pertama ada pipi selapis. Seluruh sel terletak di antara membran basal. Terdapat pada alveolus, endotelium, mesotelium, pleura, lapisan kapsul Bowman, lengkung Henle, selaput perut, dan selaput jantung. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Yang kedua, kubus selapis. Terdapat pada tubulus proksimal dan distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, dan lensa mata. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Yang ketiga, ada silindris selapis. Di antara selnya terdapat sel goblet. Terdapat pada epitel lambung, usus halus, dan saluran pencernaan lainnya. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, difusi, dan absorpsi. Yang keempat, ada silindris selapis bersilia. Terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner. Berfungsi sebagai penghasil muncus dan getaran silia untuk menangkap benda asing yang masuk. Epitel kompleks. Yang pertama ada pipih berlapis. Disusun oleh lebih dari satu sel yang rapat, terdapat pada jaringan kulit, vagina, rongga mulut, anus, dan kornea mata. Berfungsi sebagai proteksi. Yang kedua ada kubus berlapis. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Yang ketiga ada silindris berlapis, tersusun atas sel-sel dengan lapisan basal yang relatif pendek dan berbentuk polihedral tak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Berfungsi sebagai proteksi dan sekresi. Yang keempat atau yang terakhir ada transisional, tersusun atas sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan aktivitasnya. Terdapat pada organ yang bisa mengalami peregangan seperti ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang jaringan epitel pada hewan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.